Sampai kapanpun, 1+1 sama dengan 2. Bila aku ingin hasil yang berbeda, aku harus mengubah sesuatu di sisi yang lainnya. Aku memang bodoh. Aku pernah salah. Tapi aku tahu hidup ini tak ada yang gratis. Andai aku ingin hasil yang biasa, aku cukup berubah seperti yang lain. Tapi, bila aku inginkan hasil yang tak biasa, aku tak boleh berubah sama seperti mereka. Maka, yakin adalah apabila keraguan tak lagi bisa menghalangi untuk mengambil bagian terberat dalam sebuah perubahan. Langkah pertama. Sebab musuh dari perubahan adalah merasa puas. Dan kita tahu, sedari dulu kenyamanan dan prestasi tak pernah berjalan seiring. Dan kau tahu, menyadari keburukan adalah awal dari kebaikan. Teruslah bergerak, maka kau tak akan pernah mati. Harapan dan kemungkinan ada bagi mereka yang bergerak. Mungkin itu alasan Tuhan mencipta waktu. Itu pun andai Tuhan memang ada. Omong-omong tentang bergerak, bagaimana mereka bisa melakukannya bila mereka terus membebani diri? Bukankah momentum itu ada pada kecepatan dan massa, bukan berat? Kita tak selalu bisa memilih bagaimana mereka memperlakukan kita, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana cara membalas perlakuan itu. Sama, kita tak bisa menghapus karangan, tapi kita bisa menulis masa depan. Lucu, bagaimana sederhananya hidup ini. Bagiku engkau berjalan maju, maka kenangan mulai meninggalkanmu. Adakah aku yang berjalan maju, atau kenangan yang meninggalkanku? Kau tahu, keramaian itu menghabisimu, kesendirian itu mencukupimu, sebab setiap manusia selalu menuntut sesuatu darimu. Tapi apa yang kau perlukan selalu bisa kau temukan pada jiwamu. Melepaskan bukan berarti membenci, tapi menjaga jarak agar tak lagi menyakiti. Meninggalkan bukan pasti tak suka, tapi mengambil waktu mencari makna. Mengapa move on itu berat? Sebab seringkali masa lalu itu beban. Kini tak ada lagi yang menghalangiku, hanya aku dan kebebasanku, hanya aku dan kebahagiaan yang menantiku. Selesaikan masa lalumu agar bisa menata masa depanmu. Aku bukanlah malaikat. Aku tak perlukan pujian. Yang aku tahu, wajah bahagia
manusia itu memberikan ketenangan pada diriku. Aku tak menyesali masa laluku, sebagaimana aku tak bisa memastikan masa depanku. Yang aku tahu pasti hari ini milikku, dan aku masih bisa memilih apapun yang aku mau. Tak ada yang benar-benar bersama, kesendirian yang hakiki. Maka, mengendalikan manusia itu hanya menghabiskan waktu dan tenaga. Bergantunglah hanya pada diri sendiri, maka kau takkan pernah kecewa. Anggap saja kau menumpang, ditolak, tak buat susah, diterima, dibuat mudah. Begitu pula hidup kan, sekedar menumpang. Matamu seperti lampu terbatas, maka tak ada cara melihat lebih jauh kecuali maju ke depan. The show must go on. There no time for drama. Dan kau tahu, tak perlu pintar untuk menang dalam hidup. Kau hanya perlu untuk tidak bodoh. Awal adalah bagian paling ujung dari akhir. Ada paradok lagi. Semakin kau memahami sesuatu, semakin banyak lagi yang tak kau tahu. Semakin luas kau menjelajahi, maka makin luas bagi bagian bumi yang tersembunyi. Bumi dan langit berpasangan, begitu pula samudra dan benua, tanah dan air berjodoh, sebagaimana api dan udara. Tapi aku sendiri, Tuhan tak adil rupanya. Kau tahu, manusia hampir semua sama. Hanya saja kau tak bisa menghindari mereka. Karena itulah kau terus terluka. Karena mereka manusia, kita pun manusia. Aku benci hal-hal yang semu, seperti perjumpaan yang pasti berpisah, seperti kebersamaan yang pasti berseteru. Semua hal akan berakhir, justru saat kita sedang rindu-rindunya. Aku mencatat bukan karena ingin mengabadikan, aku berpikir bukan karena ingin diakui, tapi karena harus ada yang terus mengamati, agar tak ada yang berlalu, kecuali menjadi kesan tertentu. Aku tak suka menjadi identik, bukan berarti karena manusia meyakini Tuhan, lantas aku harus mengakuinya pula kan? Tak ada yang bisa memaksa aku berdaulat atas diriku. Akal pikiran, bisakah kau diam? Tak perlu kau bertegur sapa dengan alam. Aku khawatir mereka mengajarimu banyak hal, karena keteraturan semesta itu mengintimidasi, membuat dirimu merasa lemah dan menerka-nerka. Apa yang ingin air, tanah, api, dan udara tunjukkan?
Jika aku putar balikan waktu, akankah aku bisa sesuri semesta? Dan apakah yang ada di balik jejak itu? Atau siapa? Dan mengapa? Lalu, adakah cara melihat masa depan? Adakah kita bisa lebih bahagia apabila kita tahu apa yang akan terjadi? Ataukah kita tak lagi bisa menikmati hari ini tersebab tak ada lagi kejutan atau harapan? After all, sendiri memang lebih cepat. Bila kau dalami manusia, kau akan temukan betapa manusia sangat tak sabar. Mereka tergesa-gesa, padahal saat mereka sampai ke tujuan, mereka akan sadar bahwa perjalanan itulah yang dirindukan. Akhirnya aku memahami, bukan baik dan buruk yang menilai, tapi langkah, usaha, proses itulah harganya. Perjalanan itulah cerita, bukan hasilnya. Andai Tuhan itu hanya ide, pastilah ada manusia yang cukup pintar untuk menjelaskan mengapa semua ini begitu teratur. Aku tak harus selalu menjelaskan, bukan? Tak ada banyak hal yang lebih baik dilewatkan tanpa suara. Jangan bilang aku tidak adil. Semua punya kesempatan, mereka dapat kesempatan, dan aku pun punya hak. Sesuatu yang baru itu menyenangkan, tapi sesuatu yang lama itu dirindukan, dan keduanya tak pernah berpadu, seperti malam dan siang. Jika engkau ditempatkan di titik terendah, itu hanya supaya kau bisa mengadah. Dan bila kita sudah sampai pada titik terendah, pertanyaannya pun akan sampai pada yang paling dasar. Seperti siapa aku? Apa yang harus kulakukan? Dan mengapa aku ada? Apakah aku punya tujuan tertentu di dunia? Dan setelah mati, apakah keadaanku? Aku tahu bahwa badanku adalah miliknya bumi, tapi kesadaranku milik siapa? Bila semua yang berakhir pasti memiliki awalnya. Apakah awal dari kematian? Ataukah lebih tepat aku bertanya, apakah akhir dari kematian? Satu lagi waktu. Bicara tentang waktu, betapa waktu itu tepat mengajari, tak pernah pilih kasih, jujur memberimu nasihat, terkadang kejam dalam hukuman. Saat yang lain sudah mempunyai pencapaian hidup yang mereka banggakan, waktu
itu mengejek diriku yang sudah menelantarkan dirinya. Ternyata aku naik hanya untuk memandang ke bawah. Bodoh. Aku pergi untuk membuktikan pada mereka bahwa aku benar. Mengapa aku justru ingin kembali? Apakah berarti aku telah salah? Aku tak apa-apa, biar saja mereka, dan aku tak peduli. Ini kebebasan yang aku impikan, dan itu mantra yang entah sampai kapan. Aku tahu aku sedang membohongi diriku sendiri. Sampai kapan? Mengapa Tuhan tak memberikan kehidupan yang mudah? Mengapa Tuhan berbicara dengan tanda-tanda? Padahal seharusnya Dia bisa segala-galanya. Bodohnya manusia berharap pada sesuatu yang tak langsung menjawab. Bila Tuhan ada, Dia pilih kasih. Tampaknya Tuhan selalu punya anak kesayangan, dan tentunya akulah yang tak beruntung. Seperti biasanya, akan kucari sendiri kemenanganku karena tidak ada Tuhan yang akan menolong. Tak ada yang sia-sia. Sekarang aku paham, kupu-kupu yang indah memang tak boleh dibantu keluar dari kepompongnya. Aku kembali. Dunia luar hanya wujud dalam pemikiran. Kini aku, dirikulah penentunya. Jiwaku yang membentuk dan menentukan nilai pada dunia. Kini aku tahu, untuk berhasil dalam hidup, engkau tak perlu pintar, hanya perlu tidak bodoh. Kembali ke peribahasa lama. If you want to get it done, do it yourself. Berharap pada manusia itu membuatmu lemah, sedang berharap pada Tuhan itu seolah menyerah. Bagiku, begitu kau membuka diri pada dunia, engkau akan terkejut dengan apa yang Dia simpan bagimu. Selama kita masih berharap, kita tak memerlukan yang lain. Menata kembali kehidupan, mengumpulkan satu persatu pertolongan jiwa. Tentukan batas cukupmu, di situ awal kebahagiaanmu. Jiwamu adalah rumahmu, tempat ketenangan menantimu. Jangan silau dengan manusia. Tak ada pencapaian yang sama. Sama kita itu berbeda-beda, dan tak ada yang selamanya. Bagiku, hiburan bukanlah sandiwara atau tayangan yang memaksa tertawa. Tapi saat mengetahui ada yang lebih malang dariku, karena itu membuatku
aku merasa tak sendiri. Bukankah eksistensi satu pecundang adalah hiburan bagi pecundang lain? Menyakiti itu memuaskan hanya untuk sesaat. Menyembuhkan itu berkorban juga untuk sesaat. Memaafkan itu melepas beban, dan itu diperlukan untuk dapat terbang. Melepaskan masa lalu itu penting agar kreativitas menentukan ruang. Forgive to forget. Kini aku bisa bercerita bahwa bisa jadi mereka lahir lebih dulu, namun aku menemukan kedewasaan lebih dulu. Bahwa mungkin mereka belajar lebih banyak, tapi aku memahami lebih banyak. Bahwa mungkin mereka menikah lebih awal, tapi aku yang mendapatkan bahagia lebih awal. Bahwa mungkin mereka meniti karir lebih cepat, tapi aku yang merasakan kebebasan lebih cepat. Atau mereka yang beragama dan lebih taat, tapi akhirnya aku dan mereka sama-sama tahu itu berujung pada kesia-siaan. Because God is just a watchmaker. He creates us and then left us. Akan ku cari sendiri kemenanganku, karena tidak ada Tuhan yang menolong. Jangan pernah menentang, sebab ia pasti temukan penghalang. Ketika engkau berada pada saat paling yakin, maka saat itu pula pintu ujian terbuka. Karena kelemahan terbesar justru datang ketika kita merasa sudah sempurna. Dan kau kembali bertanya, kenapa? Untuk mencapai puncak, perlu langkah tak terhitung, bekal yang ditanggung, waktu yang terbuang, tenaga yang tak terbilang. Tapi untuk jatuh hanya perlu satu kesialan. Aku merasa sudah mendaki, tak kusadari aku hanya menggali. Hidupku adalah kisah, dan lembaran-lembaran itu adalah bagian dariku saat ia pergi. Begitu pula sebagian aku. Mengapa aku marah pada Tuhan yang tak kuakui eksistensinya? Apakah selama ini aku justru marah karena berharap Dia ada? Seperti anak kecil marah pada ayahnya. Andai engkau ada, aku ingin mengenalmu. Asalkan kau mau bertahan di malam hari, kau akan terkejut mengetahui apa yang dihantarkan pagi. Apa bedanya aku dengan bintang peliharaan? Ternyata sama-sama butuh kasih sayang. Namun memang peliharaan belum tentu sadar bahwa ia memiliki majikan yang memperhatikannya. Bukankah begitu juga aku padamu, Tuhan? Akhirnya aku mengerti, hanya mereka yang merasa lebih besar, lebih hebat, yang mampu memiliki kesombongan dan merendahkan manusia.
Buku saja berbicara padamu dengan cara yang berbeda. Bila engkau merendahkan hatimu, maka ilmu mulai mengalir padamu. Andai sekecil semut saja perlu kasih sayang, bagaimana aku? Tuhan selalu berbicara tentang kepastian bahwa manusia pasti mati, bahwa manusia pasti punya awal. Lalu apa yang mengaburkan kita bahwa kita pasti akan hidup kembali? Bukanlah awal adalah ujung dari sebuah akhir? Dan kebanyakan manusia tidak mau mengetahuinya. Kebanyakan manusia tak peduli. Begitu manusia terhubung dengan Tuhannya, ia mulai menyayangi manusia dengan nilai yang khas. Tak hanya membuat manusia hebat, tapi menjadikannya selamat. Gantinya Allah turunkan kebahagiaan saat kita mampu berbagi cinta. Saat itu, apa yang diberikan takkan menyaingi siapa yang memberi. Karena mencintai itu adalah hal yang paling sederhana, sedangkan dicintai adalah tingkatan yang lebih berat. Bagaimana dicinta tanpa mencinta? Dan tak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Bukankah kita manusia yang tak pernah sabar dengan pinta, yang terburu-buru dengan keinginan, padahal kita tak mampu membaca masa, tak mampu menentukan apapun, tak juga berkehendak. Tak ada pelindung kecuali Allah, tak meminta kecuali pada Allah, tak takut kecuali pada Allah, tak berbuat kecuali karena Allah, tak puasa kecuali untuk Allah. Ketika Allah ambil satu hal darimu, hanya untuk Allah ganti yang lebih baik. Bukankah hidup adalah keajaiban? Hanya kita yang terlalu percaya diri menghitung dengan perhitungan manusia, sementara Allah tawarkan perhitungannya. Barokah yang tak masuk hitungan manusia. Hanya kita tidak pernah serius dalam meminta. Aku berserah, aku tunduk. Tiap-tiap jiwa punya amanah darinya. Bila kita masih bernafas, itu tanda masih bertugas. Dalam keramaian itu ada ketenangan. Dalam ketundukan ada kebebasan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah tidak pernah lupa mengagetkan hambanya. There always a second chance. Untuk menyadari dunia hanya tentang cara memandang. Sebab kelemahan itu bukan kehinaan, tapi tanda bahwa kita perlu pelengkap. I'm not complete, Islam complete me.
akan kucari sendiri kemenangan, karena tidak ada Tuhan yang akan menolong kecuali Allah.